Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal multigrade dan single grade. Mestinya sih pendek ya bahasanya ya. Bahas gitu ya. Ini karena ini ya moga-moga pendek ya. Jadi mengapa sih kok sampai muncul oli multigrade? Ini karena kebutuhan kendaraan untuk bisa dipakai di segala musim. Jadi yang terutama itu adalah kalau zaman dulu itu di titik mana oli itu terlalu kental, di titik mana oli itu dianggap tidak layak pakai, di suhu dingin seperti apa dan oli macam apa. Ini cukup penting ya. Kalau di standar lama ada PowerPoint. Maaf. PowerPoint itu titik tuangnya. Jadi seberapa rendah oli itu bisa dituangkan. Yang berikutnya adalah CCS, cold crankcase start ya. Jadi di suhu berapa aman dipergunakan. Harusnya sih seperti itu ya. Harusnya sih seperti itu. Tapi kok ya lama-lama seakan-akan semua oli itu oli bahkan untuk Indonesia pun harus multigrade. Lama-lama disuruh yang depannya yang paling kecil, yang paling bagus. Jadi seakan-akan kalau depannya kecil itu bagus banget olinya. Ya namanya oli ya. Itu nggak bisa disuruh semuanya hebat gitu. Pasti ada yang dikorbankan. Nggak bisa langsung kasih ini yang awalannya kecil banget lah, awalannya nol gitu. Nggak bisa tanpa pengorbanan. Memang ada beberapa oli yang secara alami dia itu punya namanya viscosity index yang tinggi. Tapi ya itu pun dengan kelemahan lain juga. Nggak ada yang sempurna. Semua itu serba pilihan. Kalau pilih ini Anda harus mengorbankan ini. Kalau pilih ini mengorbankan ini dan seterusnya. Oli yang punya viscosity index tinggi untuk motomotif ya, kita nggak ngomong untuk yang pesawat terbang, nggak ngomong soal untuk mesin industri dan lain-lain lah ya, kita cuma ngomong mesinnya mobil dan motor. Oli dengan viscosity index tinggi itu sering punya kelemahan. Kelemahannya adalah daya larutnya lemah dan pelicinnya lemah. Pelicin yang dimaksud ini bukan pelicin gara-gara aditif, tapi dari kemampuan olinya untuk melapisi logamnya. Jadi daya rekatnya bukan daya rekat. Ikatan atom antar molekulnya itu loh. Daya kohesinya. Ya termasuk daya adhesi ya. Daya adhesi itu daya lekat terhadap zat yang beda. Sementara kohesi adalah dari zat yang sama-sama sekerabat.
sifat ini sering disebutkan sebagai sifat polar. Sifat polar ini punya kemampuan ya, bisa membuat pelarutnya kuat, bisa membuat kemampuan melapisi logam kuat sehingga lebih licin. Lebih licin ini relatif ya. Situasi pelumasan itu macam-macam ya. Ada saat ketika olinya sudah nggak kuat dan digantikan oleh aditif. Nah ini licinnya beda lagi. Kalau yang belum tahu, aditif aftermarket itu biasanya adalah untuk meningkatkan daya pelicin ketika olinya sudah tidak mampu lagi melindungi. Makanya namanya extreme pressure, tekanan tinggi, suhu tinggi, dan seterusnya lah. Banyak kayak terlalu kempos ya. Sentakan yang besar dok yang kena, yang kecil-kecil dibebaskan. Sampai mana tadi? Mau bahas apa tadi? Yang penting dibutuhkan itu kemampuan melapisinya ya, yang kalau unsur olinya. Tadi lupa mau bahas apa. Bypass. Kita ini mau bahas kemampuan oli dingin kok jadi nyebar ya. Oli kalau depannya ada 0W itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah olinya jadi cepat encer. Kita sudah nggak ngomongin bahan-bahan yang aneh-aneh lah ya. Kalau bahannya alaminya itu memang punya viscosity index tinggi, tingginya itu nggak setinggi yang dijual ke pasaran. Jadi yang dijual ke pasaran itu maksimal bahan mentahnya itu viscosity indexnya 160. Tapi ya itu ring, itu maksimal. Nggak semua pabrik menghasilkan bahan oli yang viscosity indexnya setinggi itu. Ada yang cuma 160. Ada yang cuma 160. Nah yang 160 ini maksimalnya toh nggak semua dapat. Nah, kalau pabrik yang dapatnya bahan oli yang 120 VI nya viscosity indexnya, apa yang harus dia lakukan? Pakai zat tambahan. Nah, zat tambahan ini yang bikin muncul kelemahan. Mungkin ya zaman dulu disebut viscosity index improver itu aditif sakti ya. Aditif sakti yang bisa membuat oli itu kalau makin panas nggak terlalu encer. Jadi aditif viscosity index improver itu intinya adalah bikin oli nggak terlalu encer ketika panas, karena molekul-molekulnya mengembang katanya. Molekulnya mekar jadi terkesan kental gitu. Masalahnya adalah aditif polimer yang digunakan sebagai viscosity index improver itu nggak sekuat bahan olinya. Jadi dikocok jadi cepet encer, nggak kayak bahan olinya itu.
Nah, oleh karena itulah eh, jadi penting untuk menentukan kekentalan, menentukan viscosity index yang kita perlukan. Apa kita perlu pakai 10W40, 5W40, atau 0W40? Orang ini seringnya takut. Takutnya yang pertama, olinya nggak bisa ngalir kalau dingin. Takutnya yang kedua, tarikan berat. Intinya takut mesinnya rusak lah. Nah, yang pertama ini takut olinya nggak bisa ngalir. Sebenarnya itu ketakutan yang sangat tidak beralasan. Penulis contohkan lah, PowerPoint, titik tuang, titik beku di mana oli tidak bisa dituangkan untuk mesran SAE 40 itu sebenarnya adalah minus 9 derajat Celcius. Minus 9 ya, 9 derajat di bawah 0. Di bawahnya 0. Di bawahnya 0. Perhatikan ya, di bawahnya 0. Nah, daerah manalah kira-kira yang di Indonesia yang di bawahnya 0? Sangat-sangat jarang terjadi kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu oli single grade ya. Oli dengan satu tingkat kekentalan. Oli yang nggak pakai viscosity index improver sama sekali. Jadi kekentalannya wis bener-bener pure, murni. Tapi ya ternyata apa namanya? Nggak mudah. Sorry kok nggak mudah. Olinya masih tetap bisa cair di banyak situasi di Indonesia. Ya perhatikanlah, kita ini kan nggak ada ya namanya musim salju. Wong kita nggak ngalami musim salju. Apa kita perlu pakai oli khusus musim salju? Kan ya enggak. Ini bicara mesran SAE 40. Sayangnya ya olinya bisa dibilang sulit dicari. Ada yang lebih mudah mendapatkan B40. Ada yang ya bisa nemu SAE 40. Yang B itu maksudnya yang botolnya sama-sama mesran, sama-sama SAE 40 tapi ada angka huruf B di botolnya, di tengah-tengah botolnya. Yang jelas kita kalau menurut penulis ya, kita ini nggak perlu lah oli yang encer. Karena kapan kita mengalami musim cuaca yang sampai 0 derajat Celcius? Ini ketakutan yang pertama kan soal kalau olinya sama sekali nggak bisa mengalir, olinya beku. Ketakutan yang kedua adalah bila olinya terlalu encer. Sebenarnya ya kalau kita cari, apa sih kelemahan olinya terlalu encer itu? Walau mungkin ditakut-takuti macam-macam, efeknya sebenarnya nggak ngerusak mesin. Yang rusak cuma performa. Jadi sekali lagi, yang rusak cuma performa. Oli kental itu jarang sekali bikin
mesin rusak, kecuali kalau apa sudah sangat kental gitu ya. Karena apa, sekarang ini kan kebanyakan motor matic. Beda dengan ya motor laki lah ya. Kalau motor laki mungkin terlalu kental, ada nggak ya resiko? Soalnya dulu penulis pernah bodoh ya, masih bodoh, pakai oli top one, terus ditambah lagi dengan aditif oli top one. Aditif oli top one itu sifatnya kewentel banget ya, dalam suhu ruangan pun dituangkan itu sulit sekali, dan penulis pakai satu botol full, padahal itu untuk mobil harus pasang di Suprafit. Apa yang terjadi? Ambrol. Ambrol koplingnya, saking beratnya koplingnya sampai gak kuat. Tapi apa ya, itu tok guys, mesin-mesin ya gak apa-apa, lain-lain gak apa-apa. Karena apa ya, ini cuma terlalu kental. Jadi yang berat itu kalau misalnya dipakai kebut-kebutan itu, dan itu pastinya ya kekentalannya mungkin sudah SAE 70, SAE 80 ya. Tapi ini jangan samakan oli Gardan ya. Oli Gardan itu standarnya CJ. 90-nya oli Gardan itu setara SAE 50-nya oli mesin ya. Jangan samakan. Jangan salah. Nah, apa? Sampai mana tadi lupa. Gara-gara di belakang ada ngong-ngong gitu, gak konsen. Kalau dipepet itu jadi nggak bisa konsentrasi. Motornya apa sih, sepeda motornya kok lambat gitu, jadi mengganggu konsentrasi. Ini orang nih mau kemana nih? Intinya oli kental itu. Padahal Honda apa? Ambos lali. Honda Blade 110 cc. Sebenarnya Honda Blade itu top speednya cukup tinggi ya. Ini motornya top speednya kok rendah banget. Harusnya Honda Blade itu bisa sampai 110 loh ya. Ini berarti mesinnya yang masalah. Nah, kental itu, penulis pernah terlalu kental. Enggak ngerusak mesin. Penulis itu mesinnya rusak kan karena penulis get-getan yuk, gaspolan. Kalau kalem enggak. Padahal itu oli ke dalam keadaan yang super terlalu kental lah ya. Contoh lain adalah ketika penulis pakai oli extend. Oli extend itu awal-awal ya dulu ya, penulis nggak tahu extend batch nomor berapa, yang jelas itu extend yang botol oranye 10W40 Jaso MA ya, 10W40 harusnya kan encer. Nah itu enggak, kental banget, kuental banget. Saking kentalnya, pagi-pagi itu mesin itu hampir nggak bisa menyala, saking beratnya. Mesin dinyalakan itu ngeden nggak karu-karuan, padahal itu motor karbu ya. Motor karbu itu kalau pagi-pagi Suzuki ya, itu susah dinyalakan. Apalagi karena penulis pakai setelan saenake dhewe, susah dinyalakan. Nah, gitu, apa mesinnya rusak? Enggak.
nggak rusak, oke-oke aja. Jadi ya oli terlalu berat itu nggak ngerusak mesin, tapi ngerusak performa. Kan ancamannya adalah tenaga jadi turun, akselerasi nggak enak, bensin boros. Tapi ya wes itu toh. Tapi mesin awet atau enggak? Ya awet dong. Namanya oli kental. Jadi ketakutannya tidak beralasan itu. Kalau misalnya takut pakai oli kental ya. Memang ada yang merasakan bahwa kalau pakai oli 10W40 itu tarikan enak, memang ada. Tapi tarikan enak apa? Perhatikanlah. Kalau cari tarikan enak waktu jarak-jarak pendek, ya terserah. Tapi kalau jarak panjang, lihat-lihat dulu. Begitu juga yang 0W40, 5W40. Lihat-lihat dulu apakah di jangka panjang, di jarak yang jauh enak juga. Ya itu harus diperhatikan. Tapi ya memang sih ada bedanya antara oli mahal dan oli murah. Jadi kayak Mesran Super itu menurut penulis adalah contoh oli semi multigrade ya, karena nambahnya nggak banyak, cuma jadi 20W50. Itu termasuk yang kurang baik lah menurut penulis kemampuannya menahan kocokan mesin. Kalah dengan misalnya Fastron Techno 15W50. Ya karena bagaimanapun Mesran itu oli murah. Yang lebih mahal itu Fastron. Wajar ketika Fastron itu kekentalannya lebih stabil. Karena memang ya sepertinya pemakaian viscosity index improvernya beda. Polimer yang dipakai untuk membuat olinya jadi kental beda. Nah kalau yang dipakai di Enduro gimana? Kalau menurut penulis levelnya ya mirip-mirip Mesran. Di Prima XP juga sama, mirip-mirip Mesran. Penulis nggak tahu yang oli diesel gimana, tapi ya yang penulis tahu cuma Fastron. Fastron itu lebih bagus daripada Mesran, Prima XP atau Enduro. Nah, mengapa kok oli ya single grade itu lebih bagus? Ya karena itu juga, karena oli single grade nggak pakai yang namanya viscosity index improver itu. Kekentalannya jadi stabil. Dari mulai berangkat sehingga nyampe ya tetap aja segitu. Ini terutama sih untuk mereka-mereka yang hobinya kencang ya, yang jalannya di atas 70. Kalau jalannya di cuma di 40, 25 km per jam, ya nggak akan ngerasakan lah ya. Ya intinya kita nggak usah terlalu maksa lah pakai oli yang depannya kecil itu, nggak perlu. Apa perlunya? Cuma sayang memang sekarang ini Pertamina nggak jualan lagi kayak misalnya SAE 30 gitu, SAE 50, yang banyak SAE 40. Mungkin karena masyarakat ini kurang pengetahuan ya, sehingga produk yang sebenarnya bagus itu akhirnya nggak laku. Kalau oli cari yang kayaknya depan paling kecil, jadi di buku manual mintanya 10W40, nyarinya yang 0W40. Di buku manual 10W30, nyarinya yang 0W30.
Ada yang ngomong 0W30 lebih encer daripada 10W30. Nah, lebih encernya ini ya karena viscosity index improver itu kalau sudah dipakai cepat encer. Bukan tanda bagus itu, tanda jelek. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.